Selamat berjumpa kembali dengan saya Andi Prakasa Hadi, yang pada kali ini saya akan menjelaskan tentang penggunaan movie clip di dalam membuat animasi dua dimensi, objek dua dimensi di Adobe Flash CS, yang pada kali ini saya menggunakan versi CS6. Nah, di sini ada beberapa contoh file animasi yang sudah saya persiapkan. Jadi untuk movie clip di sini sebagai contoh ini yang pertama. Nah, jadi animasi api ya. Animasi api ini dibuat pada satu frame. Jadi gambar backgroundnya satu frame, kemudian gambar kayunya satu frame, dan gambar animasi apinya satu frame. Nah, kalau secara teknis satu frame tentunya tidak mungkin ya, karena animasi itu butuh banyak frame untuk mengatur arah animasinya atau gerakan animasinya. Tapi pada kenyataannya di sini bisa dibuat dalam satu frame dikarenakan setting dari animasi apinya itu dibuat dalam satu movie clip. Jadi kalau sudah satu movie clip itu berarti sudah dianggap sebagai objek movie yang di dalamnya terdapat banyak frame ya. Nah, contoh yang kedua yaitu animasi travel. Nah, seperti ini. Jadi ada sorot lampu. Nah, ini gabungan antara masking dengan movie clip ya. Jadi pergerakan mobilnya di sini membutuhkan banyak frame ya. Jadi untuk bisa bergerak mobilnya ini membutuhkan banyak frame. Tapi pada pengaturannya di sini untuk gambar jalannya, background, kemudian tiang lampu dan masking dari lampunya ini dibuat dalam satu frame semua ya, termasuk juga animasi mobilnya. Nah, animasi mobilnya ini disimpan dalam satu movie clip ya. Kemudian yang ketiga, seperti yang sudah pernah Anda lihat dalam latihan sebelumnya, yaitu animasi teks ya. Nah, ini juga movie clip ya. Jadi semuanya dibuat dalam satu frame. Nah, ini ya seperti yang terlihat ada animasi perubahan huruf ya. Nah, ini semua pakai movie clip ya. Nah, itu dari contoh-contoh objek movie clipnya. Nah, di dalam movie clip ini sebenarnya digunakan untuk memfasilitasi pembuatan animasi yang pada pengaturannya hanya membutuhkan satu frame saja ya. Hanya membutuhkan satu frame atau beberapa frame yang tidak teranimasi tapi objek di dalamnya itu teranimasi. Nah, ini fungsi dari movie clip ya. Itu. Jadi kalau misalkan saja kita pengen membuat satu animasi yang ada di dalam satu frame saja, maka kita bisa membuat satu objek yang tipenya movie clip untuk menampung gerakan-gerakan animasi pada objek tersebut. Nah, itu pengertian dari movie clip. Baik, setelah tadi kita melihat contohnya, sekarang kita coba untuk membuat movie clip. Movie clip di sini termasuk juga animasi yang sudah jadi. Jadi animasi yang sudah jadi bentuk SWF misalkan dimasukkan ke dalam satu flash, itu bisa menjadi satu movie clip ya, karena dia sudah berupa satu objek animasi. Kemudian contoh yang lain yaitu potongan movie. Potongan movie misalkan saja ada satu penggal movie bagian awal atau bagian akhir atau bagian tengahnya yang ingin dimasukkan atau ingin diberikan animasi. Nanti ketika movie tersebut dimasukkan maka dia akan menjadi satu movie clip juga. Nah, untuk proses pembuatan movie clip di sini nanti yang pertama kita siapkan objeknya dulu ya. Nah, sebelum kita siapkan objeknya, di sini saya coba masukkan satu gambar dulu ke dalam background dari animasinya ya. Jadi dari menu file, import, kemudian import to stage. Nah, setelah kita masuk ke dalam import to stage, nanti kita tinggal pilih gambar yang diinginkan dan kita bisa menyesuaikan ukurannya ya, ukuran gambarnya ataupun ukuran stage-nya sesuai gambar atau gambarnya yang sesuai stage ya.
Nah, di sini misalkan saja saya ambil contoh gambar salah satu. Ini misalkan ya. Oke, open. Nah, kemudian kita coba sesuaikan state-nya dengan gambar. Gambarnya di sini kebetulan berukuran 1024 kali 768. Maka untuk mengubah state-nya tinggal kita klik. Nah, kemudian ini dibuat sama 1024 dikali 768 ya. Oke. Kemudian kita pilih menu view, magnification, kemudian built-in window, sama seperti materi sebelumnya ya, sudah kita bahas minggu lalu atau pada pertemuan sebelumnya. Nah, kalau sudah kita masukkan gambar, kemudian di sini nanti saya pengen membuat animasi. Ya, yang mana animasinya di sini hanya membutuhkan satu frame saja. Karena gambarnya cukup satu frame atau berada di dalam satu frame, ya. Nah, untuk mengatur itu di sini nanti kita bisa buat lembar kerja baru, ya, new layer. Nah, setelah kita buat new layer, kemudian dari new layer di sini pada keyframe-nya sudah tersedia, kita siapkan objeknya, ya. Jadi misalkan saja di sini kita gunakan teks ya sebagai contoh. Nah, misalkan saja welcome, ya, pertama welcome dulu. Oke, saya ubah ukurannya, kemudian warnanya saya ubah ke warna yang terang ya, putih misalkan. Nah, kemudian nanti di sini tagnya pengen saya animasikan dengan perubahan-perubahan ke bentuk tag yang lain menggunakan motion shape ya. Nah, untuk menganimasikan objek tagnya menggunakan motion shape berarti di sini perlu banyak frame. Nah, untuk menghindari penggunaan banyak frame di dalam scene-nya ya, maka di dalam tag pertama ini nanti saya ubah menjadi movie clip dulu ya. Nah, cara mengubahnya nanti bisa menggunakan menu modify, kemudian kita pilih convert to symbol ya, atau menggunakan tombol F8. Nah, convert to symbol. Nah, setelah kita convert to symbol, kemudian di sini nanti kita perlu tentukan namanya bebas ya. Ini misalkan saya kasih nama tag 1. Kemudian tipenya tentunya movie clip ya. Nah, selain movie clip di dalam tipe di sini atau type di sini ada 3 pilihan ya. Ada button, ada grafik. Jadi kalau grafik di situ berarti dia akan diubah menjadi objek grafik, tapi bentuknya tetap teks ya. Sedangkan kalau button berarti diubah menjadi objek tombol yang isinya teks ya, atau yang bentuknya berupa teks. Nah, di sini kita pilih movie clip, kemudian registration di situ untuk menentukan titik pusatnya ya. Nah, titik pusatnya kita buat di tengah saja biar gampang ya. Kemudian kalau sudah kita oke. Nah, maka nanti di dalam library root ini akan muncul satu objek baru ya, library-nya ini ya, panel library namanya movie clip tag 1 ya. Nah, kalau sudah ada movie clip tag 1, kemudian untuk mengedit movie clipnya dengan menambahkan animasi di dalamnya, di sini nanti kita tinggal double klik ya, klik 2 kali di dalam objek movie clipnya ya. Jadi di dalam bagian lingkaran tengahnya ini bisa, di dalam teksnya bisa juga ya. Jadi klik 2 kali, klik. Maka nanti setelah diklik 2 kali akan muncul atau akan masuk ya, akan masuk ke dalam satu tampilan yang mana backgroundnya di sini menjadi buram ya, menjadi transparan. Nah, ini dikarenakan kita sekarang berada di dalam area movie clip, di dalam lembar kerja movie clip ya, sehingga scene 1 itu berada di bawah dari movie clip sehingga dia tidak tampil dominan ya. Nah, kalau sudah, kemudian di sini nanti kita tinggal atur ya. Jadi syarat untuk mengubah tag
ke bentuk-bentuk yang lain yang berbeda dan sama. Di sini nanti harus diubah menjadi shape dulu ya dengan menggunakan break apart, kemudian baru diubah dengan motion shape. Nah, di sini supaya posisi teks sama seperti yang sebelumnya kita bahas, ini kita tinggal tentukan dulu. Jadi ini saya insert keyframe, tidak saya ubah. Jadi supaya tampilannya tetap ini ya sepanjang 25 frame. Kemudian sepanjang 15 frame ini saya ubah. Insert keyframe lagi. Kemudian tulisannya saya ganti. Ya. Dari T, kemudian saya blok. Welcome to. Ya. Kemudian ini saya buat 25 frame ya. Berarti di 10, 25. Nanti pada frame 55. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, 55, klik kanan, insert keyframe. Ya, to-nya tetap sepanjang 1 second. Kemudian 10, 15 frame, 1, 2, 3. Ini tinggal saya tambahkan lagi keyframe baru untuk menginput teks baru. Ya. Brown Canyon. Sorry. Brown Canyon. Ya. Kemudian Brown Canyon-nya di sini tampil 1 second ya, 10, 25. Ya, kemudian berubah lagi ke welcome. Ya. Nah, ini tinggal kita kopikan aja. Copy frame. Kemudian kita buat perubahannya di sini. 15 frame. Paste. Ya, frame. Oke. Nah, kalau sudah di sini nanti tinggal kita tekan B ya. Jadi klik pada frame-nya, kemudian tekan B. Oh, sorry. Klik pada frame-nya ya. Kemudian di sini kita pilih modify. Break apart, Ctrl B ya, Ctrl B. Nah, Ctrl B. Ctrl B lagi. Ini juga sama ya. Ctrl B, Ctrl B lagi. Nah, ini sudah menjadi shape ini. Ya, kemudian Ctrl B lagi. Ctrl B lagi, begitu seterusnya ya. Sampai semua teksnya berubah menjadi shape. Nah, kalau pada perubahannya di sini pengen diubah warnanya ya kita atur aja. Ya, ini kita atur warnanya dari properties ya. Kemudian kita gunakan pen bucket karena ini bukan teks lagi ya. Jadi agak susah ini, agak lama ya, bukan susah, agak lama. Jadi di sini nanti kita tinggal gunakan pen bucket, pilih warnanya. Nah, kemudian di sini juga sama ya. Kemudian pilih pen bucket objeknya. Ya. Nah, ini pilih warnanya. Nah, ini sudah berubah ya. Nah, ini kalau pengen diubah. Nah, kalau sudah kemudian tinggal kita seleksi semua. Kemudian kita klik kanan, pilih create classic twin, create shape twin ya. Tapi ternyata di sini tidak mau shape twinnya ya. Nah, ada apa nih kalau nggak mau? Mari kita lihat dulu dari settingnya ya. Jadi mungkin dari beberapa bagian yang ada itu belum terbreak ya. Ini sudah ya. Kemudian ini juga sudah. Ini sudah ya. Ini sudah. Nah, kalau sudah kita coba lagi.
Nah, create shape twin ya. Klik. Oke, sudah jadi. Sekarang kita coba Ctrl Enter atau Enter saja ya. Nah, ya, sudah jadi ya. Nah, sekarang kalau sudah jadi tinggal kembali ke scene 1. Nah, sekarang scene 1 di sini sudah memiliki satu objek movie clip yang di dalam objeknya sudah ada animasinya ya. Jadi di sini sudah menghemat frame di dalam scene-nya ya, di dalam scene-nya. Jadi untuk gambar yang hanya membutuhkan satu frame, kita bisa buat satu frame ya. Tapi pada bagian layer 2, tag-nya yang membutuhkan animasi, kita bisa buat animasinya di dalam objek tag tersebut yang berupa movie clip. Nah, sekarang kita coba Ctrl Enter untuk proses. Nah, melihat movie animasinya, ternyata sudah jadi ya. Nah, cukup mudah di sini. Nah, ini kalau kita pengen mengubah objek animasinya yang ada di dalam satu frame, objeknya yang ada di dalam satu frame supaya bisa dianimasikan ya, supaya bisa dianimasikan. Jadi meskipun hanya di dalam satu frame bisa dianimasikan, syaratnya dengan mengubah menjadi movie clip. Nah, itu jadi contohnya yang sudah kita coba sama-sama lihat ya. Nah, sekarang kita coba untuk menambah objek. Jadi bagaimana kalau di dalam animasi welcome di sini atau animasi tag ya, saya pengen menambahkan objek ya. Objeknya di situ bisa teks atau bisa lingkaran, shape ya, ataupun yang lain lah. Nah, kalau misalkan saja pengen menambahkan objek di dalam objek movie clip yang sudah ada, dan objek tersebut juga ingin dianimasikan, maka kita bisa masuk ke dalam movie clipnya dulu ya. Jadi sebagai langkah awal di sini nanti kita coba masuk ke dalam movie clipnya dulu. Nah, untuk masuk ke dalam movie clip, tinggal di double klik di dalam objek movie clipnya. Nah, setelah kita double klik di dalam objek movie clipnya, yang berikutnya di sini nanti harus buat layer baru ya. Nah, layer baru yang ada di dalam area movie clip itu nanti bisa kita tambahkan objek lainnya. Nah, kita coba saja buat layer baru. Oke, sudah jadi, sudah tampil ya. Nah, setelah tampil objeknya, layer barunya ya, setelah tampil layer barunya, maka di dalam layer baru di sini nanti kita bisa tambahkan movie clip. Nah, karena layer sebelumnya di sini panjangnya adalah 120 frame ya, maka secara otomatis layer barunya di sini dari satu keyframe-nya ini bisa digunakan untuk menampilkan objek yang durasinya 120 frame, cukup panjang ya. Nah, kalau kita misalkan butuhnya cuma satu, ya ini harus dihapus dulu. Jadi diseleksi dari frame yang kosong, diklik tahan di dalam frame yang kosong, kemudian di-drag ke dalam bagian frame yang akan dihapus. Ya, kecuali frame 1 ya, karena ini tempatnya untuk keyframe ya. Nah, kalau sudah tinggal diklik kanan, kemudian pilih remove frames. Ya, oke. Nah, setelah kita remove frame, maka nanti di sini sudah terhapus frame-frame yang tidak dibutuhkan. Tersisa satu frame yang ingin kita tambahkan untuk objeknya, ya. Nah, kalau sudah di sini nanti kita bisa buat, ya. Kita bisa buat di dalam satu tampilannya. Misalkan saja di sini tampilan lingkaran yang berjalan, ya. Lingkaran yang berjalan mengelilingi tag welcome-nya misalkan ya. Nah, untuk mengatur itu di sini nanti kita tinggal buat lingkarannya ya. Buat lingkarannya kecil aja misalkan. Pakai tombol shift ya, tahan shift kemudian buat lingkaran kalau pengen dibuat presisi. Nah, kemudian kalau sudah ini tinggal langsung dijadikan classic twin ya. Oke. Nah, setelah dijadikan classic twin di sini nanti tinggal kita buat guide ya.
Nah, kita buat guide. Kemudian setelah kita buat guide, di dalam guide-nya di sini nanti, sorry. Ya, klik kanan, kemudian kita pilih Add Classic Motion Guide ya. Nah, di dalam motion guide yang sudah ada, ini nanti kita bisa buatkan arah gerakannya ya. Seperti kemarin kita gunakan oval. Kemudian untuk warnanya nanti kita tidak butuh warna garis ya. Jadi di sini tidak butuh warna garis, kemudian warna garisnya dihilangi ya. Kemudian warna area tidak butuh ya, sorry, warna areanya tidak butuh, warna garisnya saja yang butuh, misalkan hitam. Kalau sudah kita buat objek elipsnya ya, nah ini misalkan. Oke, sudah kita buat objek elips, maka nanti di sini lingkarannya secara otomatis akan ditempatkan di dalam objek elipsnya ya. Nah, kalau sudah, kemudian kita potong objek elipsnya. Ya, kita hapus sama seperti sebelumnya ya. Ini hanya untuk contoh animasi yang lebih dari satu objek ya, di dalam satu movie clip. Selection, kemudian kita tempatkan ini di awal objeknya ya. Nah, ini awal pergerakannya. Oke. Kalau sudah di dalam frame 120, wah kepanjangan ya. Nah, ini misalkan di dalam frame 120 nggak apa-apa lah ya. Nah, ini kita coba buat dulu aja. Di dalam frame 120 itu terlalu lama nanti. Insert keyframe, kita masukkan di titik akhir ya. Oke, sudah. Kemudian tinggal di kontrol atau di enter ya, di enter untuk menggerakkan animasinya. Nah, ini sudah jalan. Nah, ya. Oke, sudah jalan seperti yang ditentukan. Misalkan pengen ada banyak lingkaran, ya berarti kita tinggal tambah layer aja. Kita tinggal tambah layer baru, kemudian di sini kita masukkan ini ya. Seleksi, sorry. Kita seleksi semua ya. Kemudian kita klik kanan, copy frame. Nah, ini copy frame. Kalau sudah, diklik kanan di sini ya. Paste frame. Oke, nanti di sini akan muncul sampai dengan batasnya ya, secara otomatis nih. Karena 120 frame, maka dia akan dipaste 120 frame. Nah, ini kita hapus saja sisanya ya. Remove frame. Oke, sudah jalan. Ini tinggal diperpanjang. Insert frame. Ya, jadi biar kelihatan garisnya. Kalau sudah di enter. Nah, nanti akan muncul dua lingkarannya. Nah, oke, seperti itu ya. Kalau pengen diubah warnanya langsung diubah dari tint ya. Jadi diklik aja keyframe pertama, klik pada objeknya, color effect, kemudian tint, ini diubah. Misalkan pertama merah ya, biar berbeda dengan tag dan backgroundnya ya. Nah, kalau sudah di bagian akhir juga sama, klik pada objeknya, kemudian ini diganti tint merah. Oke. Nah, kalau sudah tinggal kita kembali ke scene 1, kemudian kontrol enter. Nah, ini ya. Nah, karena lamanya itu beda, maka hasilnya di situ nanti akan diam ya. Nah, di sini terjadi kekacauan animasi ya. Nah, langsung berubah ya. Karena apa? Karena di sini ada jarak yang tidak sama ya. Jadi ada jarak yang tidak sama. Nah, seperti ini. Ya. Kalau misalkan kita tambahkan objek ketiga, nanti objek ketiga di sini juga akan menambah kekacauan dari objek-objeknya ya. Misalkan di sini saya paste frame. Nah, kemudian saya hapus ini ya. Nah, ini semakin kacau lagi animasi akhirnya nanti dari tulisan itu semakin kacau. Nah, kontrol enter. Nah, ini ya.
Anda perhatikan pada bagian akhir ya, welcome. Nah, ini langsung hilang ya. Nah, padahal animasi belum selesai ya. Nah, itu menjadikan kekacauan dari suatu animasi. Karena apa? Durasi animasinya ini nggak sama antara satu dengan yang lain. Nah, terus bagaimana kalau kita pengen mengatur seperti itu? Nah, ini perlu adanya penentuan movie clip lagi. Jadi seperti ini. Ya, ini saya hapus teks. Ya. Kemudian movie clip teks saya delete. Ya. Twin 1 juga saya delete. Twin 1 itu animasi perputaran tadi ya. Saya hapus semua. Jadi di dalam layer 2 ini kosong lagi. Kemudian saya buat objek. Ya. Nah, misalkan objek lingkaran ini mau saya animasikan sepanjang 10 frame. Ya, atau 25 frame lah ya, ke kanan, ke kiri 25 frame. Berarti total gerakannya 50 frame ya. Kemudian ada tag ada objek tag lagi yang pengen saya animasikan berubah-ubah seperti tadi ya. Nah, untuk mengatur itu di sini sebaiknya pada saat kita membuat movie clip pada objek pertama yang sudah kita masukkan di dalam scene-nya ya. Jadi ini tinggal di double klik. Kemudian klik kanan, convert to symbol bisa juga ya. Jadi selain pakai menu modify, convert to symbol atau pakai tombol F8 bisa juga pakai klik kanan ya. Jadi klik kanan di dalam objeknya kemudian pilih convert to symbol. Nah, kalau sudah, nanti kita kasih nama simbol satu aja karena isinya banyak ya. Tipenya movie clip, kemudian registrationnya di tengah, oke. Nah, kalau sudah, simbol ini tinggal di double klik, klik, oke. Kalau sudah ini tinggal di klik kanan, ya, create classic tweet. Kita, sorry. Sebelum kita klik classic tweet, ini kita jadikan movie clip dulu ya. Nah, sebaiknya gitu. Ini kita jadikan movie clip. Jadi di dalam movie clip bisa diberikan movie clip lagi, ya. Nah, jadi langsung aja di double klik, kemudian klik kanan lagi, convert to symbol. Kita jadikan simbol 1A, ya. Nah, jadi subnya ya, sub simbolnya, oke. Nah, kalau kita sudah jadikan simbol 1A, kemudian ini tinggal di double klik. Klik. Nah, ini kita animasikan, ya. Klik kanan, kemudian create classic twin. Kalau sudah ini digeser di posisi 25 frame ya, insert keyframe digeser ke kanan. Kemudian di frame 50 klik kanan, insert keyframe ini digeser ke kiri. Nah, misalkan gini ya. Oke, sudah jadi. Ya, berubah warna tinggal diklik, kemudian properties color effect-nya kita ganti tint ya. Berubah lagi tinggal diatur lagi ya. Oke, sudah. Kembali ke simbol 1. Karena masih ada satu objek lagi yang akan dianimasikan. Jadi tinggal kita buat layar baru. Kemudian nanti di dalam layar barunya ini kita tambahkan teks ya. Ini enggak saya ubah jadi shape seperti tadi ya. Tapi hanya perubahan teks saja misalkan ya. Jadi staycom ya. Nah, kemudian saya insert keyframe. Nah, teks staycom ini ya, ini saya jadikan movie clip dulu sebelum saya insert keyframe untuk animasinya ya. Jadi teks staycom ini tinggal diklik kanan, kemudian convert to symbol ya. Nah, simbol 1B. Nah, subnya ya. Oke. Nah, kalau sudah double klik pada objeknya, kalau sudah di sini tinggal kita atur. Klik kanan, insert keyframe. Ini misalkan insert keyframe lagi. Ubah ya. Tengaran kampus ya. Insert keyframe lagi. Kemudian insert keyframe lagi. Tengaran.
ya. Nah, kemudian 25 frame ya, 10, 20, 5, 105 berarti. Insert ke frame, kemudian berubah lagi ke awal. Nah, seperti tadi ya. Ctrl C, kemudian paste. Oke, ya. Oh, sorry. Keliru copy, ya. Nah, klik kanan copy frame, kemudian klik kanan di sini paste frame. Oke, dah, ya, udah jadi. Nah, kalau sudah, kita keluar ke simbol 1. Maka di dalam simbol 1 ini yang merupakan movie clip, ada dua objek movie clip lain. Simbol 1A dan simbol 1B. Yang mana di dalam simbol 1A dan 1B ini mempunyai animasi yang durasinya tidak sama. Ya. Nah, kalau sudah, kita coba aja. Ctrl Enter. Nah, durasinya nggak sama, nggak masalah ya. Nah, jadi semua berjalan sendiri-sendiri, ya. Nah, ini kalau kita pengen mengatur animasi yang lebih dari satu objek di dalam satu simbol dengan durasi yang berbeda, ya. Nah, ini sudah berjalan sendiri-sendiri. Jadi, kalau kita pengen menganimasikan dua objek di dalam satu simbol movie clip dan durasinya berbeda-beda antara satu objek dengan objek yang lain untuk animasinya, maka perlu kita jadikan movie clip lagi, ya. Ini dijadikan movie clip dengan animasi dan durasinya sendiri. Ini dijadikan movie clip juga dengan animasi dan durasinya sendiri. Sehingga nanti keduanya bisa berjalan sesuai dengan pengaturannya masing-masing, tidak mempengaruhi keduanya. Nah, ini beberapa hal yang berkaitan dengan penggunaan movie clip di dalam animasi dua dimensi menggunakan Adobe Flash, ya. Demikian pembuatan movie clip dan juga pengaturan movie clip di dalam Adobe Flash CS6 seperti yang sudah Anda lihat pembahasannya, Anda saksikan pembahasannya. Dan movie clip di situ memang satu objek yang cukup penting di dalam membuat animasi dua dimensi, yang mana bisa menghemat jumlah keyframe ataupun jumlah frame, sehingga ukuran file yang dihasilkan dari pembuatan animasinya di situ menjadi lebih kecil dibandingkan tanpa menggunakan movie clip. Demikian dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan.